Halo semua, saya Hagi. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memperkenalkan seperti apa bentuk kata kerja, kata sifat, dan kata benda dalam bahasa Jepang. Yuk kita mulai. Oke, kenapa saya pilih kata kerja, kata benda, dan kata sifat dulu? Karena sebenarnya masih ada lagi ya jenis perbendaharaan kata lain, tapi saya pilih 3 ini dulu karena selain paling sering muncul untuk konjugasi ya, level dasar itu biasanya melibatkan 3 jenis kata ini. Jadi konjugasi saya pernah mention di video saya sebelumnya, itu untuk level dasar mencakup positif, negatif, lampau, dan dan saat ini, dan bentuk present. Nah, 3 kata ini adalah yang paling sering terlibat berubah bentuk oleh konjugasi tadi ya. Nah, karena itu saya pilih 3 kata ini. Oke, silakan lihat kalimat ini ya. Ini adalah kalimat yang terdiri dari kata kerja, kata benda, dan kata sifat dalam satu kalimat. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang kata kerja ya. Kata kerja biasanya dalam sebuah kalimat itu bentuknya seperti ini. Ya, ada mas di belakangnya ya. Untuk level dasar kita akan pelajari kata kerja dalam bentuk mas, itu ya. Nah, karena bahasa Jepang itu mengenal konjugasi, jadi untuk kata kerja sendiri selain bentuk mas itu masih ada bentuk-bentuk yang lain. Tapi kita pelajari yang bentuk mas ini dulu ya. Jadi kalau kalian lihat kalimat, ada kata mas di sana, atau kata mas yang sudah atau kata kerja yang sudah berkonjugasi. Maksudnya berubah dari mas jadi mashita, maseng, maseng deshita. Itu bisa deh kita patok dalam kalimat, oh ini adalah kata kerjanya. Karena ada apa? Ada mas-masnya itu ya. Itu mengenai kata kerja. Nah, ada juga wujud kata kerja itu yang seperti ini misalnya ya. Jadi selain seperti contoh tadi, ada tabemas ya. Kemudian beberapa kata lain kayak hatarakimas, yasumimas. Dan ya itu ya, yang penting belakangnya mas dia. Ada satu lagi yang seperti ini. Ya, shokuji shimas itu misalnya. Atau souji shimas ya. Ini adalah satu kata kerja ya. Jadi jangan ditranslate shokuji sendiri, shimas sendiri. Nggak begitu caranya. Ini adalah satu frase lah bilang. Ya, ini satu frase kata kerja. Jadi selain bentuk yang kayak yasumimas, kemudian tabemas tadi ya, ada juga yang bentuknya berupa diakhiri shimas. Nah, itu adalah kata kerja juga. Oke. Jadi nanti kalau lihat kalimat bisa langsung tahu ya, kalau kata kerja itu untuk level dasar ini saya bilang ya. Untuk kalimat yang level dasar, kata kerja itu biasanya berbentuk ini, mas. Atau nanti kalau ada maseng, maseng deshita, mashita ya itu udah kata kerja dalam kalimat. Gampangnya seperti itu untuk mengidentifikasinya ya. Kemudian berikutnya adalah kata sifat. Untuk kata sifat itu biasanya dalam standar pembelajaran bahasa Jepang dibagi 2 kelompok ya. Ada kata sifat yang berakhiran i dan kata sifat yang tidak berakhiran i atau disebutnya kata sifat na biasanya. Nah, saya mulai dari yang kata sifat i dulu ya. Contohnya seperti ini kata sifat i itu ya. Ada atsui, hiroi, utsukushi, seperti itu ya. Itu diakhiri dengan bunyi ai, oi, ui, dan i. Ya, pengecualian untuk kata kirai ya. Kirai atau yang artinya benci itu biarpun diakhiri ai, tapi dia masuk ke grup yang lain ya, grup sebelah. Bukan kata sifat i yang ini. Jadi kata sifat i ini memiliki konjugasi juga ya. Bisa berubah bentuk.
Seperti kata kerja tadi, ada bentuk lampau, negatif, positif, positif lampau. Kata sifat i juga seperti itu ya. Sehingga kalau kita coba ubah kata sifat i ini ke bentuk lampau, negatif dulu ya, dari positif, negatif, positif lampau, kemudian negatif lampau, itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Dan penggunaan kata sifat itu kalau dalam bahasa Jepang kita sebutkan dulu kata sifat itu berada di depan kata benda ya. Jadi misalnya mau bilang buku besar, itu kalau dalam bahasa Indonesia kan buku besar. Kalau dalam bahasa Jepang jadinya besar buku ya. Jadi kebalik ya. Seperti kalau kita mention kata kerja dan kata benda. Itu kebalik juga ya dari banding bahasa Indonesia. Nah, berikutnya adalah kata sifat na ya. Sesuai namanya, kata sifat na ini memiliki perbedaan di ini ya. Ketika akan dirangkai dengan kata benda, di antara kata benda dan kata sifat itu harus ditambahkan suku kata na di situ. Baru bisa menerangkan benda itu dengan kata sifat ini. Misalnya ini ya, jozuna hito. Nah gitu misalnya. Atau apa, nigiaka na basho. Ya gitu misalnya ya. Nigiaka, jozu. Dia kan lihat di belakangnya tidak diakhiri u, tidak diakhiri ui, tidak diakhiri ai, i, kan seperti itu. Beda dengan kata sifat yang saya mention sebelumnya tadi ya. Itu ada akhiran ui, i, oi. Kemudian ada ai. Nah, itu kata sifat i. Sedangkan kata sifat na adalah yang selain diakhiri dengan huruf-huruf tadi di belakangnya. Dan kata sifat na ini juga punya konjugasi ya. Konjugasinya sama, meliputi positif, negatif, positif lampau, negatif lampau. Kurang lebih seperti ini. Perubahan bentuknya ya. Bisa dilihat. Ya. Itu mengenai kata sifat na. Yang terakhir adalah kata benda ya. Nah, kata benda dalam bahasa Jepang itu penempatannya seperti ini kalau dalam kalimat ya. Kalau dia mau dirangkai dengan kata sifat, ya kita mention kata sifatnya dulu baru kata benda. Kalau dia jadi sasaran oleh sebuah kata kerja, maka kita mention kata bendanya dulu baru kata kerjanya gitu ya. Jadi kebalikan dari bahasa Indonesia. Misalnya pada kalimat ini ya. Hong o yomimasu. Nah, di situ kata kerjanya adalah yomimasu. Kata bendanya adalah hong, yang artinya buku. Dibaca buku. Jadi ada di depan ya kata bendanya. Sedangkan kalau kita rangkai dengan kata sifat, oki hong jadinya buku besar. Besar buku. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kata benda ini bisa begini ya. Dalam sistem kalimat yang kita pelajari ini yang untuk level dasar, dalam sebuah kalimat ketika diakhiri dengan kata benda atau kata sifat, itu dalam kalimat itu akan ditambahkan ini ya, des. Nah, seperti itu. Kata des ini berfungsi, bukan kata, yaitu akhiran. Akhiran des ini berfungsi untuk mengakhiri kata benda, kata sifat. Jadi sebagai penyampai informasi juga ya. Bahwa ada begini. Nah, seperti itu. Des. Ya. Jadi di akhir kalimat untuk kalimat yang tingkat sopan lah katakanlah ya. Itu bahasa standarnya adalah pakai des di akhir kalimat. Dengan catatan ujungnya kalimat itu atau akhirnya kalimat itu harus pakai kata benda atau kata sifat. Ya, misalnya pada kalimat ini. Ya. Seperti itu. Itu diakhiri des di belakangnya ya. Baik dengan kata sifat ataupun kata benda. Nah, kata benda juga memiliki konjugasi, yaitu seperti ini ya. Positif, negatif,
positif lampau dan negatif lampau. Pada kata benda ini, kalau mungkin kalian cermat melihatnya, itu bentuk konjugasinya sama seperti kata sifat na tadi ya. Ada ja, ada des, deshita, ja arimaseng, deshita. Berturut-turut seperti itu ya. Sama dengan kata sifat na yang tadi. Oke, itu untuk kata benda. Baik, itu tadi ya mengenai pengenalan seperti apa kata kerja, kata sifat, dan kata benda dalam bahasa Jepang. Jadi kesimpulannya tiga-tiganya itu adalah jenis kata yang konjugasinya tuh sering muncul, sering dipakai. Makanya saya buat video ini terlebih dahulu. Nah, untuk berikutnya saya akan membuat video mengenai kata tunjuk ya, yang akan diikuti dengan kata sifat dan kata benda juga tentunya. Jadi untuk mengimprove yang saya sampaikan hari ini, saya akan buat video berikutnya mengenai kata tunjuk ya. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Yo wa korede warasemasu. Arigatou gozaimasu. Sugi no video ni mata aimashou. Sayonara.